Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait seperti yang sudah saya informasikan kemarin, jadi hari ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan tugas dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 tentang nilai-nilai dalam pengambilan keputusan sebagai nilai-nilai dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Kalau menurut saya, yang pertama langkah yang harus saya lakukan di situ adalah mengamati terlebih dahulu permasalahan yang terjadi. Ya, setelah itu baru kita cari informasi-informasi yang faktual. Kemudian kita analisis dari permasalahan tersebut, kemudian kita ambil keputusan. Ya, itu tadi Pak ya. Tentu dalam hal mengambil keputusan itu Pak harus berdasarkan dengan aturan-aturan yang berlaku atau aturan yang ada. Iya. Nah, itu tadi pertanyaan pertama. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya tentunya di situ harus dalam hal mengambil keputusan itu kita harus mengacu dengan aturan yang ada Pak. Nah dalam hal mengambil keputusan tersebut tentu yang penting di sini kolaborasi atau komunikasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan rekan-rekan guru, apa di situ. Itu karena menurut saya di balik suatu kejadian itu pasti ada alasan-alasan tertentu di situ, Pak. Iya, Pak. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apa langkah-langkah atau prosedur yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah saya yang pertama itu mencari terlebih dahulu permasalahannya. Setelah itu kita cari informasi-informasi akurat, kita analisis, kemudian kita datang ke lapangan, kita terjun langsung kita wawancara semua pihak-pihak yang terkait di situ. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya di situ Pak, dalam mengambil keputusan itu tentu kita kedepankan kolaborasi atau komunikasi dengan pihak-pihak terkait dan guru-guru senior atau rekan-rekan sejawat kita di sekolah. Itu Pak ya. Nah, kemudian yang selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif di situ Pak, apabila kita dalam mengambil keputusan itu bisa secara spontanitas terhadap kita selesaikan masalah itu terhadap objek permasalahan yang terjadi di lapangan. Iya, jadi itu Pak ya. Nah, yang selanjutnya untuk yang pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang selama ini yang terjadi, yang menjadi tantangan di situ adalah ketika dalam hal kita memberikan keputusan. Nah, pihak yang kita berikan keputusan itu belum bisa menerima dengan sepenuh hati atau belum bisa memahami keputusan yang kita berikan. Tentunya di situ kita perlu kerja keras. Kerja keras dalam hal meyakinkan mereka, pihak-pihak yang kita beri keputusan itu agar bisa mereka terima dengan baik. Itu Pak ya. Nah, untuk yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak ada jadwal tertentu Pak. Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik.
dan sebisa mungkin kita selesaikan permasalahan tersebut dengan cepat, tidak lama atau tidak berlarut-larut. Jadi itu Pak ya. Ya. Nah, terus yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada apa? Ada, tentu dalam hal mengambil keputusan itu tentu harus kita didukung oleh semua pihak. Misalnya teman sejawat kita, rekan-rekan guru kita, kemudian kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pihak-pihak yang terkait di situ, Pak. Jadi itu Pak ya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari kegiatan sesi wawancara kita hari ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang bisa saya ambil di situ tentunya dan bisa saya jadikan referensi bahwa pengalaman itu merupakan guru yang terbaik, karena setiap kejadian, setiap kasus yang kita temukan di lingkungan sekolah dimanapun saja, apabila dapat kita selesaikan dengan baik, dengan keputusannya baik, tidak merugikan pihak-pihak tertentu, tentu akan menjadi motivasi, menjadi acuan kita untuk memperbaiki diri kita agar lebih baik ke depannya, Pak. Jadi itu Pak ya. Ya, jadi kegiatan wawancara kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktu luang yang sudah Bapak berikan kepada saya. Sama-sama. Ya, jadi sesi wawancara pada hari ini saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak selaku Bapak Kepala Sekolah SDN Lito Terewan yang sudah menyempatkan waktu untuk memberikan saya waktu luang dalam mewawancarai Bapak terkait dengan tugas pendidikan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumbawa. Nah, dalam sesi wawancara kita pada hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak terkait dengan masalah dilema etika dan bujukan moral. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Baik, terima kasih. Ini ya, pengalaman saya di sekolah saya ini, tentu sekolah punya masing-masing permasalahan, apakah itu dilema etika maupun bujukan moral yang pernah dihadapi dalam keberlangsungan sekolahnya. Jadi pengalaman saya pribadi selama saya sebagai kepala sekolah, maka biasanya kalau terjadi hal-hal seperti itu, seperti dilema etika, biasanya saya itu tidak serta-merta mengambil satu keputusan, tetapi melihat dulu akar masalahnya dulu, apa yang menyebabkan terjadi masalah tersebut. Maka dengan demikian kita dapat mengambil sedikit-sedikit catatan-catatan, dan selain itu juga sebelum pengumpulan putusan, maka biasanya saya meminta masukan-masukan dari rekan-rekan guru, bahkan tidak jarang juga ke komite atau bahkan mungkin ke atasan seperti di KCD gitu. Jadi itu Pak ya. Ya. Nah, kemudian ada pun pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, seperti saya bilang tadi, keputusan itu harus benar-benar bijak, ya, dalam artian kalau semuanya mengandung kebajikan, berarti sama-sama baik itu maksudnya. Jadi maka kita memilih, tentu
yang baik itu tentu pasti sih ada dari positifnya, ada negatifnya, harus kita timbang-timbang juga itu. Ustaz. Maka kalau sudah kita putuskan bersama, saya kira maka harus kita jalankan secara tanggung jawab gitu. Ustaz. Jadi itu Pak ya. Nah, langkah selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini terkait dengan masalah tadi. Ya seperti saya bilang tadi, maka saya tidak menutup diri ya, karena semua permasalahan, semua kejadian yang terjadi di sekolah tentu untuk kita bersama. Ya, kepentingan bersama. Ya, jadi untung ruginya atau manfaatnya kita akan rasakan bersama. Maka otomatis saya juga tidak akan menutup diri dari masukan-masukan dari rekan-rekan guru. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, saya kira sama. Jadi saya tidak, walaupun saya selaku kepala sekolah, maka saya tidak mau mengambil risiko ada masalah langsung saya ambil putusan diri gitu ya, karena semua masalah dari segi penyelesaian atau pemanfaatan daripada keputusan itu kan untuk kita semua ya. Jadi kira itu yang paling efektif, jadi kita bicarakan bersama, duduk bulat gitu, kita musyawarahkan. Jadi harus ada kolaborasi antara rekan sejawat gitu Pak ya. Nah, itu tadi selanjutnya ini terkait dengan pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait pada kasus-kasus dilema etika? Ya, seperti sudah saya katakan tadi bahwa setiap masalah tentu berangkat dari dari latar belakang yang berbeda juga ya. Nah, satu masalah dengan masalah lain tentu karakteristiknya juga berbeda. Jadi dengan latar belakang yang berbeda tentu juga karakteristik daripada masalah yang timbul itu juga akan berbeda juga. Maka kita juga yang jelas kita akan biasanya memilih suatu keputusan, bukan berarti keputusan itu tidak ada unsur salahnya, tapi tetap juga, tapi paling tidak kita memilih yang risiko yang paling kecil gitu ya, untuk kita jadikan keputusan. Jadi itu Pak ya. Nah, ini kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apa bentuk prosedurnya, seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau selama ini dari kasus-kasus yang pernah terjadi, walaupun tidak banyak ya, tapi paling pasti ada. Ya, pasti ada. Saya belum pernah saya mengatur jadwal, jadi setiap masalah terjadi maka dengan segera kami akan sikapi gitu. Kita gali masalahnya apa, minta masukan-masukan dari rekan-rekan guru, atau mungkin bahkan kalau mungkin bila perlu ke komite atau ke KCD, maka segera kita tuntaskan. Jadi segera diselesaikan ya, gitu. Tidak boleh lama-lama. Nah, jadi untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam mengambilkan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Selama ini kami berkolaborasi sama guru atau komite atau bahkan ke atasan seperti KCD, itu aja. Ya. Jadi Bapak itu melakukan kolaborasi sesama rekan sejawat itu Pak ya. Kemudian dilanjutkan kolaborasinya dengan atasan ya. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir terkait dengan kegiatan wawancara kita pada hari ini Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik
dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Ya, sekira ini adalah tantangan sangat besar, bahwa walaupun kita ini seorang kepala sekolah, tapi bukan berarti kita yang serba bisa, serba tahu, serba paham dengan segala macam masalah, atau bahkan mungkin apalagi menimbulkan pandangan bahwa kita yang paling bisa menyelesaikan masalah. Saya tidak seperti itu. Jadi tetap membutuhkan orang lain, mohon bantuan, jadi pandangan. Jadi seperti sudah sebelum tadi, akhirnya kita akan mengambil keputusan dengan mengandung risiko yang paling kecil lah. Ya, jadi seperti itu, Pak. Iya. Jadi terima kasih Pak atas waktu luang yang sudah Bapak berikan kepada saya. Sampai jumpa di lain waktu. Jadi kegiatan sesi wawancara kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.